semua di sini tentang Kido ID dan juga Kido Fest. Boleh diceritakan juga tuh awal mula membangun Kido ID seperti apa dan apa sih harapan yang ingin diwujudkan dengan hadirnya Kido ID di Indonesia? Oke, thank you Salvin. Apa kabar semuanya sekali lagi? Jadi mungkin aku cerita tentang kenapa bikin Kido gitu kali ya. Lalu kenapa adanya Kido Fest. Aku nggak tahu dengan teman-teman sekalian, tapi aku suka banget sama quotes dari Albert Einstein. Dia bilang semua anak itu genius, everybody is a genius. Tapi kita nggak bisa suruh ikan untuk manjat pohon. Ikan jagonya berenang. Kalau manjat pohon ya suruh monyet misalnya gitu ya. Nah, jadi banyak dari kita waktu kecil mungkin suka tuh kayak nggak sengaja dibanding-bandingin. Oh, si kakaknya lebih pintar, atau adiknya lebih pintar, atau temennya lebih pintar. Cuma karena jadi juara di kelas. Padahal sekarang kita tahu bahwa nggak semua anak itu potensinya ada di pelajaran-pelajaran yang menjadi pelajaran utama di sekolah gitu. Ada yang jagonya di musik, ada yang jagonya di matematika, ada yang jagonya mungkin di yang sifatnya berkaitan dengan alam misalnya gitu. Dari situ aku belajar bahwa memang kita tuh unik satu sama lain. Dan aku bersyukur sekali karena aku akhirnya menemukan potensi yang aku punya, yaitu di bidang interpersonal, juga di bidang linguistik gitu, yang akhirnya menghantarkan aku untuk pengen nih berkontribusi pada pendidikan anak-anak, apalagi terutama di Indonesia, karena di tahun 2045 ketika Indonesia nanti berusia 100 tahun, kita udah jadi negara maju, which is 20-an tahun dari sekarang ya. Artinya anak-anak nih yang sekarang usianya 0 sampai 12 tahun, yang usianya TK, SD, SMP, mereka akan jadi penerus bangsa kan. Mereka 20 tahun dari sekarang akan jadi manajer, direktur, entrepreneur. Aku pengen banget bisa membantu anak-anak ini untuk mengembangkan potensi terbaik yang mereka punya sejak kecil. Jadi nanti akan banyak Mishka dan Devon berikutnya gitu ya, yang bisa tahu potensi sejak kecil dan bisa memenangkan misalnya medali-medali atau bisa meraih potensi terbaiknya gitu. Nah, itulah kenapa akhirnya Kido.id berdiri 4 tahun yang lalu, dan Kido Fest menjadi salah satu event tahunan kami untuk menyuarakan tentang visi tersebut. Wow, iya aku setuju loh. Jadi sebenarnya membanding-bandingkan tuh nggak bijak ya. Istilahnya kalau kata anak zaman sekarang tuh ojo dibandingke. Betul ya bagus ya, ojo dibandingke gitu. Karena setiap anak punya potensinya masing-masing yang justru ketika kita fokus ke potensinya tersebut, mereka bisa flourish dan berkembang semaksimal mungkin. Yes, nah ini sekarang aku notice sesuatu nih. Di Kido Fest, biasanya tuh kan logo paling atas ya Kido.id aja. Namun kali ini ada hadir di sebelahnya itu Flying Cake. So what's the story behind this kan? Oke, jadi kita tahu ya bahwa ketika mau melakukan sesuatu visi atau misi yang besar, kolaborasi adalah cara tercepat untuk mencapainya. Dan aku bersyukur banget kalau kita membuat bisnis di bidang edukasi, biasanya tuh banyak orang-orang yang punya visi yang sama. Intinya mau memajukan pendidikan untuk anak-anak gitu kan. Jadi di tahun ini bersyukur sekali aku ketemu sama satu partner dari Singapura yang kita punya visi yang sama, kita punya misi yang sama, dan akhirnya kita berdiskusi dan memutuskan untuk yaudah yuk kita jalan bareng aja supaya lebih cepat mencapai visi kita di bidang edukasi tersebut. Jadi sekalian juga mungkin aku mau share nih bahwa saat ini Kido.id kita menjadi member dari Flying Cake Group untuk bisa meraih atau mencapai misi kita bukan hanya di Indonesia tapi juga di kawasan Asia dengan lebih cepat. Gitu. Yes, dan di kesempatan ini boleh Mbak Ana sekaligus juga memperkenalkan kehadiran dari Director Flying Cake yang telah bergabung bersama kita. So, we are inviting to come on stage Lydia Ang, the Director of Flying Cake Singapore. Boleh kita berikan applause teman media? Hi Lydia, how are you feeling? Hello friends of the media and honored guests. Very good afternoon. I'm Lydia from Flying Cake. I want to share that theme for the event today
to education options globally. So we're very happy to welcome Kido as part of the Flying Kid family now. So with our presence in Indonesia now, we are one step closer to build an integrated network whereby learners and education partners can actually connect seamlessly. So today at Kido Fest, we have 9 education brands from Singapore here with us. So they will actually share their offerings with Indonesian audience. We also hope to bring good quality Indonesian content to Singapore as well, and to work together to grow together. So together we hope to build more confident learners for the future. Thank you so much. Thank you so much, Lydia. Sedikit merangkum apa yang tadi disampaikan. Apa yang tadi disampaikan oleh Lydia bahwa semua orang belajar dengan keunikannya masing-masing. Ini sepertinya semua ada di satu halaman, satu misi yang sama ya, baik itu Puspeka, Kido, dan juga Flying Cake. Dan juga dengan kolaborasi yang dihadirkan oleh Kido ID bersama dengan Flying Cake, dan melihat Flying Cake sebagai sebuah ekosistem global yang juga menghadirkan, menghubungkan berbagai pilihan program pendidikan dan aktivitas belajar. Harapannya ingin memberikan pengalaman belajar terbaik untuk setiap pembelajar yang mengaksesnya. Dan di Kido Fest ini juga dengan kolaborasi yang terjalin ini menghadirkan 9 education partners dari Singapura. Sudah ada loh booth-boothnya di sini, jadi silakan teman media nanti bisa menghampiri, mengunjungi setiap booth yang ada di sini, termasuk 9 booth dari education partners dari Singapura. Harapannya kolaborasi ini tentu saja untuk memperkaya, memperbanyak lagi pilihan edukasi anak di Indonesia. Dan akan dibawa harapannya juga digaungkan ke Asia, bahkan ke tingkat global. Yes. Oke, nah kali ini sebelum ke Mishka dan juga Devon, aku mau ke Mbak Erika dulu nih. Mbak Erika, berbicara soal mendukung anak gitu. Nah sebenarnya kapan sih orang tua itu sudah mulai aware gitu untuk menggali minat anak dan juga potensinya? Sebagai seorang psikolog, boleh Mbak di-share ke kami? Oke, thank you Mbak pertanyaannya. Jadi saya setuju banget dengan yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa memang kita mulai itu bisa dari segala mungkin. Tapi nggak semuanya orang tua itu langsung menemukan gitu ya, begitu anak lahir atau setahun gitu, wah ini pasti nanti jagonya bisa matematika gitu ya, atau dia arahnya ke musik atau kemana. Tapi key point pertamanya yang paling penting itu adalah eksplorasi dan paparan terhadap kegiatannya seperti itu ya. Karena yang terpenting itu bukanlah oh anak nih kayaknya gitu dari hasil tes mungkin gitu ya, kayaknya jagonya ini, tapi sebenarnya bagaimana anak seperti saya sering cerita dari Misalkan Devon ya, maksudnya kayak merasakan sendiri full experience gitu kan, bagaimana ketika mereka melakukan sesuatu mereka bisa melakukannya dengan mudah dan enjoy ketika melakukannya. Experience itu sebenarnya yang penting ya gitu, sebenarnya bukan hanya orang tua, karena orang tua itu kan memfasilitasi dan membantu, tapi bagaimana anak merasakan sendiri gitu, kesenangannya dia, happy-nya dia mampu melakukan satu hal dengan baik. Nah itu sebenarnya poin penting dalam menemukan potensi. Dan itu bisa dimulai dari usia sedini mungkin gitu ya, dengan bagaimana orang tua menyediakan paparan ya terhadap banyak aktivitas, stimulasi, eksplorasi. Makanya saya apresiasi banget dengan Kido ID gitu ya, dimana di sana kan banyak pilihan-pilihan activity yang bisa orang tua nanti itu berikan kepada anak gitu ya. Jadi anak bisa feel the experience. Oke, jadi yang di highlight di sini adalah kita melihat si anak terlebih dahulu experience-nya seperti apa ya Mbak? Paparan terhadap kegiatannya itu yang penting, hands on-nya, konkretnya gitu. Dan kita baru bisa tahu tuh ketika si anak tersebut enjoy atau enggak, suka atau enggak. Karena kayaknya diawali dengan rasa enjoy dan suka terlebih dahulu ya. Betul, kuncinya biar mudah, singkatannya itu 3E. 3E itu easy, enjoy, dan excellent. Ya, jadi kegiatan apa yang ketika anak-anak lakukan gitu ya, misalnya seperti Miss Chan dan Devon gitu ya, easy, bisa mengerjakan dengan mudah gitu. Mungkin orang lain kerjain soal matematika setengah mati gitu ya, tapi kalian mengerjakan dengan wah gampang banget gitu. Terus yang kedua excellent, hasilnya baik gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah enjoy, mereka nggak terpaksa melakukannya tapi happy kayak gitu. Jadi 3E itu tuh kunci ketika kita mau melihat potensi dari si anak. Oke, wah easy, enjoy, and excellent. Nah, ini ada evidence di sini, ada bukti nyata bahwa easy, enjoy, and excellence in math and science
ada Mishka dan juga Devon. Boleh nggak sih diceritakan terlebih dahulu seperti apa waktu itu bisa menemukan minat terhadap matematika dan sains, dari umur berapa? Jadi memang dari kita umur 7 atau 8 tahun kita sudah suka ya dengan matematika dan juga sains. Dan waktu itu kita suka mengerjakan soal-soal matematika di sekolah. Dan jadi pertama kali kita mengikuti Olimpiade Matematika itu di saat kita kelas 3 atau 4 SD. Dimulai dari dorongan guru-guru kita di sekolah. Dan waktu itu kita sudah sekali hanya bisa menang, dan ini menjadi motivasi kami ya untuk mengikuti lebih baik lagi Olimpiade Matematika dan Sains di kancah yang lebih besar lagi. Dan akhirnya itu terus berlanjut hingga sekarang dan sudah terkumpul lebih dari 100 medali hingga saat ini. Jadi itu merasakan secara langsung ya easy, enjoy, dan excellence waktu pertama di Math and Science. Iya, dan wow. Nah, untuk saat ini sendiri kegiatan apa sih yang sedang dilakukan oleh Mishka dan juga Devon? selain mengikuti sekolah tentunya ya, kami berdua juga fokus kepada program kami ya, Sejuta Impian Indonesia Berprestasi, di mana selain kami memberikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi di Indonesia supaya bisa mengikuti Olimpiade Matematika dan Sains tingkat internasional, kami berdua juga banyak berkunjung ke sekolah-sekolah ya untuk belajar bersama mengenai matematika dan juga profil pelajar Pancasila. Dan baru saja 2 minggu yang lalu kami berkunjung ke Jawa Timur, di mana kami mengunjungi 6 sekolah dan mengadakan program penguatan literasi pelajar Pancasila dengan harapan supaya minat untuk baca, matematika, dan juga IPA dalam generasi-generasi muda Indonesia bisa semakin meningkat. Selain itu, kita juga punya program yang baru ya, di mana kami memberikan bimbingan belajar kepada semua teman-teman semua tanpa biaya. Jadi teman-teman semua bisa menanyakan kami suatu masalah, pertanyaan tentang matematika dan juga public speaking. Wow, boleh nggak kita berikan applause untuk Mishka dan Devon? Sudah punya program beasiswa loh, diberikan dengan nama programnya Sejuta Impian Berprestasi. Indonesia Berprestasi. Sejuta Impian Indonesia Berprestasi. Sudah berapa banyak anak yang berhasil didanai di program ini mendapatkan beasiswa? Untuk sekarang kita sedang buka daftarannya, jadi hopefully akan ada lebih banyak lagi anak-anak berprestasi. Dan kalau untuk sekarang kita sudah punya 6 ya sebar. 6 orang? Iya. Wow. Dan dengan pembukaan daftarannya ini, we hope that we can get more anak-anak berprestasi. Yes. Dan juga semoga untuk pemberian bimbingan belajar gratisnya juga berjalan lancar. I really wish dulu masih zaman sekolah sudah ada Mishka dan Devon loh. Karena I really need help, desperate help on math and science. Kayak kalau misalnya waktu aku masih sekolah, aku akan ask for help. Terima kasih. Oke, thank you so much Mishka dan juga Devon. Tapi aku mau tanya dulu, waktu mama sama papa, Mishka dan responnya seperti apa pas Mishka dan Devon menang Olimpiade pertama, waktu itu atau juara lomba kompetisi matematika sains pertama, terus menyatakan kayaknya mom and dad I want to focus on this. Responnya seperti apa? Devon silakan. Iya, orang tua kami selalu mendukung semua hal yang kita lakukan ya, asal hal itu adalah hal yang positif. Dan memang sejak kita kecil, kita sudah dibiarkan oleh orang tua kita untuk mengeksplor potensial kita. Karena tanpa kita mengeksplor, kan kita tidak tahu ya, bakat, talent, dan juga passion kita itu seperti apa. Dan memang orang tua kita selalu mendukung semua hal yang kita lakukan. Tetapi mereka juga bilang bahwa di saat kita mencoba melakukan sesuatu, kita tidak boleh mengerjakan setengah-setengah. But if we choose to do something, kita harus langsung memberikan 300%. Yang dimaksud di sini adalah jika pada awal mulanya kita masih belum bisa berhasil, ya ini tidak berarti bahwa kita boleh gampang menyerah. Tapi kita bisa berjuang lagi sampai kita bisa berhasil. Dan sama juga dalam bidang matematika dan sains ini. Di saat kami mulai menunjukkan bahwa kita punya bakat dan juga kemampuan di bidang ini, orang tua kami selalu support kita. Baik itu dari rangka misalnya untuk mengikuti Olimpiade Matematika dan Sains Internasional,
ataupun juga di saat kita perlu bantu untuk belajar dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti olimpiade ini. Ya. Wow, jadi memang didukung penuh, bahkan diberikan kesempatan untuk eksplor terlebih dahulu. Dan kuncinya di sini justru dari sisi yang mengalami, dari si anak itu sendiri. You give 300%. No, it's 100% ya, nggak cuma 100% loh. 300%, jadi itu totalitas banget waktu itu. Tapi kalau melihat ini sudah sukses ini, kayaknya kalau belajar matematika di kelas sudah merem ya? Merem nggak? Atau tetap perhatiin ya? Atau ada teman-teman yang justru nanya duluan, nih minggu depan belajar materi baru nih, ajarin dong, ada nggak yang gitu? Iya, juga ada yang belajar kepada kita untuk mencari suatu problem atau masalah dan kita akan belajar bersama. Oh wow, that's really nice. Wah, ini inspiratif banget Devon dan juga Mishka. Nah, sekarang kembali ke Mbak Erika. Mbak Erika, bagaimana sih sebenarnya respon yang bijak dari orang tua ketika mendapati anaknya, oh sudah ketahuan nih sebenarnya suka atau minatnya tertentu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinannya kadang orang tua tuh punya, bisa dibilang aman gitu, atau kayak ingin mengarahkan anaknya masuk ke bidang-bidang tertentu yang dianggap oleh orang tua adalah bidang-bidang yang baik gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih cara mengarahkannya, Mbak Erika? Oke, nah sebenarnya tadi yang diceritakan oleh Devon gitu ya, itu adalah respon yang idealnya seperti itu. Dan anak memilih sendiri gitu ya, tentu anak juga merasa berdaya, dan ketika orang tua itu mendukung gitu, anak juga merasa berharga bahwa pendapat saya dihargai loh gitu. Itu bukan sekedar nanti mengasah aktivitasnya, tapi mengasah juga bagaimana self esteem gitu ya, which is penting juga buat anak seperti itu. Nah, tapi memang saya juga menemui gitu banyak orang tua gitu ya, di dalam diri kita orang tua sendiri itu kan juga banyak ekspektasi gitu. Bisa jadi dulu orang tua itu kan juga dulu anak-anak ya, mungkin dulu punya harapan gitu ya dalam tanda kutip nggak bisa kesampaian gitu. Banyak sekali kasus-kasusnya, dulu mami mau jadi dokter tapi dulu biayanya nggak cukup kayak gitu, sekarang mami yang udah sukses nih gitu kan, mau nggak mami yang jadi dokter kayak gitu. Nah, sebenarnya yang ideal adalah bukannya memaksakan kayak gitu, karena kalau memaksakan analoginya adalah misalnya nih kita nggak suka makan durian gitu ya, tapi dipaksa kamu harus makan durian nih karena ini enak banget menurut mami gitu ya. Cuma kalau kita nggak suka kan makannya nggak enak, dipaksa ya. Nah, jadi bagaimana kalau orang tua tuh juga ada hangat ekspektasi gitu, ya baiknya sih dibangun melalui jembatan komunikasi lagi, jelaskan lagi seperti itu. Jadi sifatnya ini adalah dua arah ya, gitu. Ada bimbingan dari orang tua juga, menjelaskan juga, bukan sekedar kayak harus ya kamu ya karena kamu anak kami, kamu harus melanjutkan cita-cita ini gitu, nggak seperti itu ya. Tapi maksudnya orang tua juga menjelaskan reasonnya itu apa gitu, aku pun juga kita dengarkan sebenarnya seperti apa respon mereka seperti itu, sehingga jadi komunikasi sinergiwa gitu. Karena nggak bisa kita pungkiri ya, anak-anak sendiri mereka itu kan memang secara pengambilan keputusan seperti itu masih terus berkembang ya. Jadi memang orang-orang tua adalah mematangkan bener deh sih maunya ini gitu ya. Kalau dari misalkan dia kan aku sudah duit, oh aku mau medical science, aku mau ya go seperti itu. Tapi banyak anak-anak di luar sana yang masih kadang ikut temennya kayak gitu kan, kadang mau milih ini karena aku mau jadi youtuber gitu kan, karena kayak youtuber asik gue ya lihatnya, tapi lo tau depan sebenarnya gimana gitu kan. Nah, jadi peran orang tua adalah mengajak anak diskusi, bener gak sih kamu maunya ini gitu kan, dan balik lagi di baliknya itu seperti apa gitu. Jadi komunikasi itu ada. Jadi memastikan adanya ruang diskusi ya, dengan dua arah, dan jadinya selain orang tua pun bisa membimbing, anak pun bisa mengungkapkan isi hatinya, apa yang disukai, apa yang ingin dicapai, dan juga orang tua balik lagi ke berarti yang tadi statement Mbak Erika di awal, yaitu diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi banyak pilihan dan ada pengalaman yang dirasakan di sana. Iya, betul sekali. Oke, nah sekarang bicara soal kesempatan mengeksplorasi banyak kegiatan, itu cocok banget kan sama Kidofest Tentunya. apalagi yes, apalagi aku sebagai salah satu user kido.id ya, ini pengalaman pribadi, websitenya itu sangat user friendly, mudah banget dinavigasinya, bahkan di front page-nya aja kita bisa langsung pilih tuh fokusnya mau cari kegiatan apa. Nggak cuma bahasa aja, di sana juga ada learning kit, ada juga math, ada juga yang lain, bahkan bahasa tuh ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin gitu. Banyak banget. Nah, untuk di Kidofest ini sendiri, kegiatan apa yang dihadirkan, Mbak?
Oke, jadi tadi aku mau mundur sedikit ke produk kita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman media atau bapak ibu buka kido.id, itu sebenarnya kita kan marketplace kursus dan aktivitas anak. Tapi kita juga tahu bahwa kadang-kadang orang tua bingung mau pilih aktivitasnya yang mana ya yang cocok buat anak saya. Jadi di dalam platform kita sediakan tes gratis, tes potensi gratis untuk anak-anak. Bentuknya kuis, bisa diisi cuma 5 menit langsung keluar hasilnya. Nah nanti keluar nih hasilnya, oh anak saya kecenderungan potensinya di bidang logika matematika, atau anak saya kecenderungan potensinya di bidang linguistik misalnya gitu. Nah nanti dengan bantuan teknologi yang kita punya, orang tua bisa langsung mendapat rekomendasi kira-kira kursus apa sih yang cocok buat anak saya. Tentunya aku setuju banget harus dieksplorasi, karena ketika dieksplorasi baru ketahuan ada cabang-cabangnya. Oh, selain matematika dan sains ternyata public speaking juga loh, misalnya gitu. Kan kita nggak mungkin lahir cuma dengan satu doang gitu kan ya. Biasanya ada beberapa potensi yang bisa kita kembangkan. Maka dari itu di event kali ini nih, di EduFair selama 4 hari ini, kita juga menghadirkan beragam pilihan aktivitas yang bisa dipilih oleh orang tua dan anak sesuai dengan hasil tes potensi tadi. Misalnya ada musik, tuh tadi ada udah ada yang pegang biola di situ ya kan? Itu untuk kursus musik. Terus ada juga kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ada kursus coding yang lagi happening banget nih di Indonesia tuh. Menurut data dari platform kami yang paling laku itu memang yang paling diminati itu adalah kursus bahasa, kursus science atau coding. Ini sudah tahu kalau suka sama matematika dan juga sains. Rencana kalian tuh seperti apa? Apakah akan terus fokus di math and science atau ada bidang lain yang ingin kalian tekuni? Dan juga mungkin ke depannya gitu, kalau ke university mau ambil jurusan apa sih? Ya, jadi kalau untuk sekarang memang kami sedang fokus di program Sejuta Impian kami ya, di mana kami memberikan beasiswa dan juga memberikan bimbingan kepada teman-teman semua, kepada anak-anak yang berprestasi di Indonesia. Dan kami senang sekali bisa bertemu dengan banyak sekali teman-teman yang baru, dan kami harap melalui program kami ini kita bisa membantu anak-anak untuk mewujudkan impian mereka. Dan kami berdua juga sangat bersyukur, so far anak-anak didikan kami sudah berhasil memenangkan 12 medali. Wow, 12 medali. Jadi 10 gold medals dan 2 silver medals untuk Indonesia. Dan mungkin untuk kedepannya, mungkin for the next 4 years, of course kita hope dan kita bisa ke good university ya, university yang bagus. Dan kalau untuk saya, mungkin saya ingin mengambil jurusan law dan politik, karena kan memang ada banyak sekali masalah-masalah problems in this world, dan saya ingin menggunakan my voice, suara saya, untuk bisa make a change, make a difference in the world, so that the world can be a better place. Wow, kalau you udah kan? Kalau untuk saya paling interested di jurusan bidang teknologi ya, karena memang the world wouldn't be able to evolve without technology. Technology really changes so much things in our lives. Misalnya seperti the development of computers, iPhone, handphone, dan banyak lainnya. Yes, kita doakan yang terbaik ya untuk Mishka dan juga Devon. Semoga semua program yang tengah dijalankan saat ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan semua harapan ke depannya termasuk masuk ke Good University, Ivy League. Kita doakan masuk Ivy League. Yes, wow, all the best Mishka dan Devon. Tapi belum selesai, masih ada pertanyaan selanjutnya nih untuk Mishka dan Devon. Tapi sebelum itu aku mau nanya ke Mbak Erika dulu. Mbak Erika, boleh di-share tips untuk orang tua di sini yang mungkin saat ini bisa dibilang anaknya pun masih dalam penelusuran, misalnya masih dalam perjalanan lah mencari keunikan dirinya, minat dirinya. Tips sebagai orang tua harus seperti apa, Mbak Erika? Oke, sebenarnya nggak perlu khawatir gitu ya, karena kamu dengar sendiri banyak orang tua yang sudah mengalami struggle seperti itu gitu ya. Dan setiap jenjang usia itu levelnya itu beda kayak gitu. Misalnya di anak usia dini gitu, sebenarnya nggak perlu terburu-buru untuk langsung menemukan, aduh dia nih mesti apa sih kayak gitu ya. Karena untuk anak usia dini perjalanan masih panjang sekali gitu. Masih ada
berikan kepada anak, arahkan anak, masih ada apa enggak gitu. Jangan-jangan udah nggak ada, ya jangan-jangan udah berevolusi jadi jadi kalau untuk anak usia ini sebenarnya paling penting itu adalah stimulasi seimbang, eksplorasi anak tuh kenal dunia ini tuh ada apa aja sih gitu ya. Jadi mereka juga bisa paham kan itu feel langsung respon ke experience. Nah terus habis itu bagi anak-anak yang di usia sekolah dasar gitu ya, nah itu biasanya mulai mengembangkan potensi-potensi gitu. Maksudnya menemukan kecintaan di matematika dan sains itu jelas gitu ya. Usia sekolah dasar biasanya seperti mengembangkan berbagai macam kompetensi gitu. Tapi habis itu di usia SMP gitu ya, nah itu biasanya udah mulai kelihatan profilnya kayak gitu. Kira-kira anak ini nih dari pengalamannya dia kan udah banyak eksplorasi kayak gitu kan, kayaknya jagonya di sini, kelemahannya di sini, dia sukanya di sini, nggak sukanya di sini. Jadi udah mulai bisa dipetakan dengan lebih konkret gitu ya. Nah baru bisa orang tua juga aspirasinya apa gitu, dan lebih clear juga nanti pathway-nya ya. Misalnya kayak mau kerjanya sebagai chef kayak gitu kan ya. Nah chef ini nanti jenjang pendidikannya gimana? Ya apakah harus pendidikan cukup atau misalnya nanti harus sekolah apa namanya chef ke luar negeri kayak gitu kan, itu kan udah lebih detail. Nanti di jenjang SMP, SMA sudah bisa didiskusikan seperti itu. Ya TK, SD dan SMP. Jadi memang masa-masa eksplorasi tadi. Jadi boleh tuh mencari segala sesuatu hal-hal yang baru, yang menarik, yang pastinya juga bermanfaat untuk si anak. Caranya langsung di kido.id. Sekarang kembali ke Mishka dan juga Devon. Nah, untuk teman-teman deh seusia kalian, atau mungkin untuk teman-teman yang lebih muda dari kalian, tipsnya seperti apa sih agar mereka tuh bisa juga yakin dengan bidang yang dipilihnya atau ditekuninya? Karena banyak juga loh, aku sebagai seseorang yang juga aktif di dunia pendidikan, banyak dari mereka yang kadang udah takut duluan mau mulai gitu, misalnya melihat matematika hitung-hitungan udah takut duluan. Kasih tips dong biar mereka tuh juga berani mencoba banyak mengeksplor hal-hal baru. Silakan. Iya, memang menurut kami berdua tentunya setiap anak-anak dan juga teman-teman semua mempunyai potensi ya, punya potensi masing-masing yang berbeda-beda. Dan caranya memang adalah dengan selalu mengeksplor ya. Karena tanpa mengeksplor kan kita tidak tahu bakat, talent dan juga passion kita itu seperti apa dan gimana. Jadi di saat anak-anak masih kecil itu adalah waktu yang tepat untuk membiarkan mereka untuk mengeksplor semua kegiatan-kegiatan yang mungkin berhubungan dengan passion atau hobi mereka. Ya. Dan nanti dari situ, selain menekuni kelebihan mereka di bidang itu, mereka kan juga dapat mempelajari hal-hal yang baru di masa pertumbuhan mereka yang sangat berguna. Misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini bisa melatih skill motorik mereka atau melatih kreativitas mereka. Supaya mereka bisa berpikir secara kreatif, secara kritikal, dan juga aktif dalam hal yang benar. Ya, dan juga dulu untuk kami berdua, dulu waktu kita kecil kita sangat didorong ya untuk mencoba hal-hal yang baru, to explore new things. Tentunya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang bisa mengasah bakat dan potensi yang kita sering dengar adalah hal-hal seperti ballet, basketball, atau menggambar. Tetapi sebenarnya di zaman era yang sekarang sudah maju dan berkembang ini, sebenarnya ada banyak sekali hal-hal lain yang kita juga bisa explore. Hal-hal ini misalnya seperti yang sudah ada di Kidul, di mana ini adalah hal-hal seperti English class, Mandarin class, kan pasti it lebih plus kalau kita bisa speak lebih dari satu bahasa in the future. Atau hal-hal yang lain seperti public speaking, atau misalnya money management, coding, and also robotics. Iya, dan di saat kita sudah mencoba ini semua, kita menemukan bahwa bidang yang kami berdua paling interested in adalah matematika dan sains. Tapi mungkin teman-teman mempunyai interest dan juga potensi yang berbeda-beda ya. Jadi yang penting adalah kita tidak boleh berhenti untuk terus mengeksplor dan terus memajukan bakat dan kemampuan kita masing-masing. Yes, dan aku jadi ingat lagi tadi statementnya Devon di awal, kalaupun kita gagal mencoba sesuatu yang baru, and it's okay ya, bukan berarti kita nggak akan berhasil di bidang itu. Jadi explore lah, beranilah mencoba banyak hal, karena
dengan mencoba banyak hal itu kita bisa menambah potensi kita di banyak bidang lainnya. Kesibukan les yang banyak supaya nggak gampang jenuh tuh gimana? Oke, sip. Nah, ini saya juga temui fenomenanya di ibu-ibu zaman now, gitu ya. Kayaknya kalau anak suka apa, langsung masukin les gitu ya. Even ada yang, oh anak saya sukanya Lego, saya lesin Lego, kayak gitu. Padahal nggak serta-merta segala sesuatu yang anak suka atau aktivitas anak itu perlu dilesin, gitu kan. Maksudnya dengan kita lakukan sendiri di rumah, itu jadi ajang activity bonding anak sama orang tua, itu juga bisa sebenarnya. Jadi dalam nilai activity buat anak, saran saya sih balik lagi ke komunikasi dua arah, gitu ya. Anak itu mau nggak sih, enjoy nggak sih, gitu ya, nggak serta-merta orang tua tuh kayak manajernya anak gitu ya. Kalau kamu jadwal udah mamisan gitu ya, pulang sekolah kesini, anak tinggal jalan gitu ya. Terus ketika anak dilibatkan, itu kita mengasah juga bagaimana kemampuan decision making anak. Gimana yang nanti penting buat dia, karena kan nanti hidup dia akan menjalankan, dia akan membuat banyak decision dalam hidup dia. Jadi bagaimana sedini mungkin kita membiasakan anak untuk mengambil keputusan untuk dia sendiri, termasuk dia mau lesnya apa sih, gitu ya. Misalnya kayak bimbel, apakah kamu merasa benar-benar butuh bimbel kayak gitu, atau sebenarnya dari di sekolah itu udah cukup, ya udah nggak usah bimbel lagi, kamu ikutin hal-hal misalnya after school sessionnya itu hal yang kamu sukai gitu ya. Misalnya aku suka balet tadi itu ya, di sekolah ya nggak gitu ada yang fokus balet, jadi after schoolnya aku mau enhance di balet gitu. Nah itu kan anak kan juga enjoy, ketika kita melakukan sesuatu yang bikin kita enjoy, tentu saya jadinya nggak jenuh ya, malah jadinya wah ini refreshing, ini seneng gitu ya. Dan nggak serta-merta juga sebenarnya yang sifatnya akademis itu nggak refreshing. Contohnya kan bisa sama Devon ngerjain soal math malah suka banget gitu kan. Nah jadi bisa jadi itu refreshing buat yang anak beda-beda gitu. Jadi balik lagi ajak anak untuk menentukan juga mereka sukanya apa kayak gitu ya. Dan after school itu sebenarnya nggak selalu menjenuhkan kok gitu. Kalau misalnya emang anak dia suka, dia senang gitu, itu malah jadi ajang refreshing buat dia gitu. Wow, ini jawabannya lengkap dengan tips juga loh. Thank you so much Berika dan thank you untuk pertanyaannya. Karena pertanyaannya justru mewakili kegundahan banyak orang di sini ya, termasuk para orang tua. Kali ini ke Mishka dan juga Devon, your social life, how to balance social life? Silakan Mishka. Aku juga penasaran. Yes. Kepo ya, kita kepo ya. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk kami berdua mungkin kami banyak belajar karena memang kita berdua suka banget ya dengan belajar, so we really enjoy. Tetapi of course di keseharian kita, orang tua kita dan mama kita selalu bilang kepada kita bahwa it's important to have a break somewhere in our day. Kita harus selalu punya waktu untuk refresh our mind supaya kita nggak jenuh. Jadi ini kita bisa spend this time dengan menonton film atau mungkin playing board games, olahraga seperti tenis, swimming, atau basketball. Jadi kita harus mempunyai waktu di keseharian kita untuk play sebentar or play with our family. Jadi to have a break, to refresh our mind. Tetapi of course setelah itu kita harus balik lagi ya kepada goal kita. Jadi kita belajar. Sama memang sangat penting ya bahwa kita mempunyai balance lifestyle. Oke, tapi penasaran games yang dimainin apa? Jangan-jangan Sudoku lagi. Kalau Sudoku masih ngitung-ngitung juga ya. Roblox, main di Roblox. Roblox udah lumayan. Kami berdua pernah main game seperti itu ya. Jadi main gamesnya apa? So nggak penasaran? Dan kita mainnya board games, jadi seperti Monopoly. Monopoli tetap ya, hitung-hitung ya harga sewa dan jual tanah. Oke. Terus apa lagi main Ada biasanya? juga Kudo, jadi kita juga suka play with our family. Oke, menarik ya. Tetap loh main gamesnya pun yang hitung-hitung. Tapi Mama dari Mishka dan Devon juga hadir di sini. Selamat siang Ibu. Terima kasih bergabung bersama kami. Oke, terima kasih untuk jawabannya. And also other Southeast Asia countries in terms of children activities and program and how FlyCape feel with that. I guess in terms of the kind of classes that parents are actually looking for in Singapore, it probably is the same like in the region as well. We do notice that parents are all moving away from pure academics and also looking at meeting the holistic needs of the child to be able to future-proof them. So we see that trends are moving into building the children in terms of their life skills, their resilience, enhancing their knowledge with coding, technology skills. So I
think it's really broadening the skill sets of the child and also helping them to maximize their learning potential. So that's one trend that we see. Another trend that we do see is that I guess parents and learners are also embracing digital tools and also looking at more options to actually help their children to learn better as well. I think these are some of the interesting observations, post-pandemic that we should observe. Thanks for sharing, Lydia. Jadi kalau dari tren yang saat ini muncul ke permukaan diperhatikan ya, mirip-mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Salah satu trennya yaitu orang tua kini juga fokus ke pengembangan life skills dan juga teknologi di situ, dan juga ternyata banyak nih yang mencari options dan memang dibutuhkan banyak sekali options untuk memakarkan anak-anak ini dengan berbagai macam pengalaman belajar dan aktivitas. Mereka dikasih enrichment activity yang tepat di golden age-nya mereka, mau caranya dengan bermain, caranya dengan apapun, itu akan menjadi bekal mereka yang luar biasa di masa depan. Dapatkan konten anak berkualitas lainnya dengan download aplikasi Kido.id di Google Play Store atau kunjungi www.kido.id. Kido.id, untuk kebaikan anak Indonesia, kenapa enggak?